Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bonjour à tous. Pada kesempatan ini, saya dan kelompok akan membahas mengenai peran semantis dan gramatikal sebagai dasar analisis kalimat dalam bahasa Prancis. Sebelumnya, perkenalkan, saya Nerissa Dewi Alfianti. Saya Dinda Kalista Hairunisa. Saya Nadia Syaruli Melodia Hutapea. Saya Safwa Putri Aida. Dan saya Tiara Safitri. Oke. Jadi, dalam analisis kalimat bahasa Prancis, ada dua konsep penting, yaitu peran semantis dan peran gramatikal. Kedua konsep ini membantu kita untuk memahami bagaimana unsur-unsur dalam kalimat yang saling berhubungan dan bekerja. Peran semantis. Peran semantis ini berkaitan dengan makna atau fungsi suatu unsur dalam sebuah peristiwa yang dinyatakan oleh verba atau kata kerja. Jadi, fokusnya lebih ke siapa yang melakukan apa di dalam kalimat. Nah, sedangkan peran gramatikal itu berkaitan dengan posisi dan fungsi tata bahasa unsur tersebut dalam struktur kalimat. Misalkan sebagai subjek atau objek, namun bagian tersebut akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman saya nanti. Nah, pemahaman kedua konsep ini penting dalam pembelajaran sintaksis bahasa Prancis karena membantu memahami hubungan makna dalam sebuah kalimat dengan lebih jelas. Next. Oke. Selanjutnya yaitu peran semantis. Peran semantis atau role semantik adalah fungsi makna yang dimiliki oleh nomina atau frasa nomina dalam hubungannya dengan verba. Yang artinya peran semantis ini digunakan untuk menjelaskan hubungan makna antara pelaku dan tindakan dalam suatu kalimat. Melalui peran semantis ini kita bisa mengetahui siapa yang melakukan tindakan, siapa yang menerima tindakan, serta unsur lain yang terlibat dalam suatu peristiwa. Jadi, peran semantis itu membantu kita untuk memahami makna suatu kalimat secara lebih mendalam. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Safwa. Baik, saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis peran semantis. Yang pertama ada agen atau agent. Agent adalah pelaku yang melakukan tindakan secara sadar atau sengaja. Ciri-ciri agent sendiri biasanya adalah manusia atau makhluk hidup melakukan aksi dengan kehendak sendiri dan sering menjadi subjek dari kalimat aktif. Contoh dari agent itu misalnya adalah Pierre ouvre la porte. Dalam kalimat ini, Pierre itu berperan sebagai agent dan la porte sebagai patient. Yang kedua adalah pasien atau passion. Passion adalah unsur yang terkena dampak atau tindakan. Ciri-ciri dari passion sendiri adalah menerima aksi, mengalami perubahan, sering menjadi objek langsung. Contoh dari passion sendiri adalah Marie mange le gâteau. Dalam kalimat ini, Marie adalah agent dan le gâteau adalah passion karena le gâteau atau kue itu mengalami tindakan yaitu dimakan. Yang ketiga adalah pengalam atau experienceur, yaitu adalah pihak yang merasakan keadaan emosional, mental, sensorik, atau psikologis. Ciri-ciri dari experienceur sendiri adalah berkaitan dengan perasaan, pikiran, persepsi, dan emosi. Contohnya adalah j'aime la musique. Dalam kalimat ini, Jeong itu berperan sebagai pengalam atau experienceur, dan la musique berperan sebagai stimulus atau objek pengalaman. Yang keempat ada instrumen atau instrument. Instrument adalah alat yang dipakai untuk melakukan suatu tindakan. Contohnya adalah il coupe le pain avec un couteau. Dalam kalimat ini,
Il berperan sebagai agent, le pain itu berperan sebagai patient, dan écouteur itu berperan sebagai instrument. Catatan penting bahwa instrument itu biasanya diperkenalkan dengan kata avec. Yang selanjutnya adalah lokatif atau lieu. Lieu ini menunjukkan tempat berlangsungnya peristiwa. Contohnya adalah les étudiants étaient dans la bibliothèque. Nah, di sini dans la bibliothèque adalah lieu-nya. Contoh lain, misalkan dalam kata nous mangeons au restaurant, maka au restaurant adalah lieu-nya. Jadi, fungsi lokatif adalah untuk menjelaskan lokasi, posisi, dan tempat kejadian. Selanjutnya adalah benefaktif atau beneficiaire. Beneficiaire adalah pihak yang menerima manfaat dari suatu tindakan. Contohnya adalah elle prépare un café pour son ami. Dalam kalimat ini, elle berperan sebagai agent, un café berperan sebagai patient, dan son ami berperan sebagai beneficiaire. Karena son ami atau temannya itu memperoleh manfaat dari si agent. Lalu selanjutnya ada sumber atau source. Source itu menunjukkan asal perpindahan dari titik awal. Contohnya adalah le train part de Paris. Dan de Paris ini adalah source-nya. Contoh lain misalkan dalam kalimat il sort de la maison, maka de la maison adalah source-nya. Yang terakhir adalah tujuan atau destination atau but. Nah, but ini menunjukkan arah sasaran atau tujuan perpindahan. Contohnya adalah nous allons à Lyon, maka à Lyon merupakan destinasinya atau but-nya. Jadi, perbedaan dari source dan but adalah source itu lebih mengarah ke tempat asal, sedangkan but itu mengarah ke tempat tujuan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai peran gramatikal. Secara singkat, peran gramatikal adalah fungsi sintaksis dari suatu unsur dalam kalimat. Nah, yang perlu digarisbawahi bahwa peran ini ditentukan oleh struktur tata bahasa dan bukan oleh makna kata itu sendiri. Terdapat 5 jenis peran gramatikal yang akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama itu adalah subjek atau sujet. Subjek adalah unsur utama dalam kalimat yang melakukan atau mengalami tindakan. Dalam bahasa Prancis, subjek biasanya berada dalam verba dan menentukan konjugasi verba tersebut. Contohnya, Paul écrit une lettre. Di sini, Paul ini sebagai subjeknya. Paul menulis surat. Jadi, Paul itu adalah subjeknya. Yang kedua, predikat atau predikat. Predikat adalah bagian kalimat yang menjelaskan tindakan atau keadaan dari subjek. Contohnya, Sophie chante bien. Sophie adalah penyanyi yang baik. Nah, di sini chante bien adalah predikatnya. Lalu, yang ketiga adalah objek langsung atau complément d'objet direct atau bisa disingkat COD. Objek langsung adalah unsur yang menerima tindakan secara langsung tanpa didahului preposisi. Contohnya, il regarde la télévision. Dia menonton televisi. La télévision di sini adalah COD-nya karena langsung disebutkan. Lalu yang keempat, ada objek tidak langsung atau complément d'objet indirect, disingkat atau COI. Berbeda dengan COD, objek tidak langsung biasanya didahului oleh preposisi. Contohnya, elle parle à son ami. Dia berbicara kepada temannya. Nah, di sini kan son ami tidak langsung disebutkan. Nah, maka dia termasuk ke dalam COI. Yang terakhir atau yang kelima adalah pelengkap keterangan atau complément circonstanciel. Fungsinya untuk memberikan informasi tambahan seperti waktu, tempat, cara, atau sebab. Contohnya, nous travaillons le matin. Kami bekerja di pagi hari. Le matin di sini adalah keterangan waktu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hubungan antara peran semantis dan gramatikal dalam kalimat bahasa Prancis.
peran gramatikal berkaitan dengan fungsi dalam struktur kalimat, seperti subjek atau objek, sedangkan peran semantis berkaitan dengan makna atau peran suatu unsur, misalnya sebagai agen atau pasien. Di contoh pertama, pada kalimat Pie Fab Jong yang berarti Pie memukul Jean. Secara gramatikal, Pierre adalah subjek dan Jean adalah objek. Namun secara semantis, Pierre berperan sebagai agen karena melakukan tindakan, sedangkan Jean adalah pasien karena menerima tindakan. Lalu pada contoh kedua, yaitu bentuk pasif, Jean et Pape Pah Pie, di sini secara gramatikal, Jean berubah menjadi subjek, tetapi secara semantis Jean tetap pasien karena masih menerima tindakan, sedangkan Pie menjadi agen. Selanjutnya, saya akan menunjukkan contoh analisis struktur kalimat bahasa Prancis. Kalimat yang digunakan adalah Marie donne un livre à Paul, yang berarti Marie memberikan sebuah buku kepada Paul. Dalam analisis gramatikalnya, Marie berfungsi sebagai subjek, dong sebagai predikat, un livre sebagai COD atau objek langsung, dan à Paul sebagai COI atau objek tidak langsung. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya terdapat pentingnya peran semantis dan gramatikal. Yang pertama itu terdapat memahami struktur sintaksis bahasa Prancis, sehingga pengguna bahasa dapat melihat hubungan tentang subjek, predikat, COD, dan COI dengan susunan kalimat dalam analisis sintaksis seperti yang sebelumnya sudah dijelaskan. Lalu yang kedua ada menganalisis makna kalimat secara mendalam, karena setiap unsur dalam kalimat memiliki hubungan makna yang dapat memengaruhi pemahaman isi kalimat secara keseluruhan, seperti agen, pasien, atau pengalam. Yang ketiga, membedakan fungsi dan makna unsur kalimat, sehingga dapat dipahami bahwa fungsi gramatikal tidak selalu sama dengan peran semantis, terutama pada kalimat aktif dan pasif yang telah dijelaskan di slide sebelumnya. Yang keempat, memahami perubahan struktur aktif dan pasif, karena dijelaskan bahwa perubahan posisi subjek dan objek dapat mengubah fungsi gramatikal tanpa mengubah pelaku utama tindakan. Yang terakhir, meningkatkan kemampuan penerjemahan dan penulisan bahasa Prancis, karena pemahaman terhadap fungsi dan makna unsur kalimat dapat membantu menghasilkan kalimat yang lebih tepat, jelas, dan sesuai konteks. Next. Jadi setelah semua materi yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa peran semantis berhubungan dengan makna unsur dalam suatu peristiwa. Sedangkan peran gramatikal berkaitan dengan fungsi sintaksis unsur dalam kalimat. Dalam bahasa Prancis, kedua konsep ini menjadi dasar penting dalam analisis sintaksis karena membantu memahami hubungan antara bentuk dan makna kalimat. Dengan memahami peran semantis dan gramatikal, pembelajar bahasa Prancis dapat menganalisis struktur kalimat secara lebih tepat dan mendalam. Next. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.